tapi berani bergaul dengan orang. Datang. Selepas kita mengambil masyarakat agung nanti, saya akan beri sedikit masa untuk ibu memberi sedikit kesaksian untuk memberkati kita, dan itu Pastor Dewi untuk memberkati kita dengan firman Tuhan. Dan ruang ini saya serahkan kepada dia dan terpulang kepada dia apa yang dia mau lakukan untuk kita. Amin. Shalom. Halo. Terima kasih Pastor Andrew untuk sambutannya, perkembangannya, untuk undangan yang telah berikan kepada kami sekeluarga melayani di sini. Saya sendiri sudah pernah melayani gereja di sini tahun yang lalu, tapi di kelompok sel, ya kelompok sel. Mungkin ada yang masih ingat, tapi belum pernah di tempat ini. Waktu tahun lalu saya bilang pada Pastor Endro, saya akan datang dengan keluarga saya. Dan puji Tuhan, ya puji syukur, karena saya sudah bawa anak saya dan istri saya dan 4 anak saya di sini bisa melayani. Merupakan satu kehormatan yang indah bisa melayani di sini. Saya punya 5 anak, tapi hanya 4 yang saya bawa. 2 tadi sudah melayani di depan dan 2 lagi yang masih di sini. Saya harapkan kita bisa lebih saling mengenal, karena ada beberapa pertemuan di sini. Ada 2 hari lagi ya kita akan bersama-sama. Kalau di Indonesia bilang tidak kenal tidak sayang, jadi kita harus lebih saling mengenal. Baik, saya akan bagikan satu firman hari ini yang saya berdoa supaya saya dapat sesuatu yang kira-kira apa yang benar-benar Tuhan sampaikan. Sebenarnya saya cukup padat ya, karena kita di sini sejak dari tanggal 28 melayani di gereja di Beton Baru, kemudian melayani juga di kelompoknya orang-orang sakit disembuhkan. Saya melihat satu hal yang luar biasa sedang terjadi, sesuatu yang baik sedang terjadi. Amin. Amin. Coba katakan di kanan kiri saudara, sesuatu yang baik sedang terjadi di tempat ini. Amin. Kita harus yakin, bukan sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang membawa malapetaka, tapi janji firman Tuhan masa depan yang penuh pengharapan sedang terjadi dan akan terjadi kalau kita percaya. Tapi bukan itu yang paling utama, karena hidup saya bisa saya bertobat dan percaya pada Yesus. Bukan lagi hidup saya semata-mata. Seperti Rasul Paulus mengatakan, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan firman Tuhan katakan, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Jadi sebenarnya saya berada di sini dari satu hal, mau menyenangkan hati Tuhan. Dan saya akan membagikan firman Tuhan hari ini, bagaimana atau hal apa yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara tahu bahwa hidup kita bukan menyenangkan diri kita sendiri. Dunia memang mengajarkan, iklan-iklan televisi banyak sekali menawarkan sesuatu yang menyenangkan kita. Rumah yang lebih baik, mobil lebih baik, tempat belajar, kuliah, anak-anak untuk sekolah lebih baik, alat-alat rumah tangga, alat telekomunikasi yang membuat kita rasa nyaman. Tempat-tempat hotel, liburan yang kita bisa nikmati, itu semua adalah sesuatu untuk menyenangkan diri kita. Tapi kita harus tahu bahwa kita hidup bukan menyenangkan diri kita sendiri. Kita harus menyenangkan Tuhan. Jadi kita harus mencari bagaimana caranya, hal-hal apa yang kira-kira dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan senang
Tuhan senang kalau kita hidup seperti apa? Banyak hal, saya dapatkan banyak hal. Tapi kalau terlalu banyak kita tidak bisa mencernanya. Minimal satu hal yang penting yang saya ingin bagikan hari ini. Apa yang menyenangkan hati Tuhan? Mari kita coba buka di Ibrani 11. Ibrani 11. Pasal yang ke-6. Di sini dikatakan, firman Tuhan katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya suka terjemahan di dalam bahasa Inggris, salah satunya di King James Version dikatakan, but without faith it is impossible to please Him. Tidak mungkin, it is impossible untuk please God, untuk menyenangkan, please itu menyenangkan. Tanpa iman kita tidak bisa menyenangkan Allah. Kalau saudara mencari tahu apa yang menyenangkan satu hal, menyenangkan hati Allah, satu hal, selain kasih, selain penyembahan, selain pengorbanan kita, tapi iman. Dan firman Tuhan katakan, tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Setiap orang yang datang kepada Allah harus percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah. Saudara tahu bahwa ada upah. Banyak orang mengajarkan, oh kita tidak dapat upah karena kasih karunia, semuanya kasih karunia. Ada upah. Firman Tuhan katakan ada upah, reward untuk setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Allah. Diligently, rajin sekali untuk mencari Allah. Ada upah. Orang yang rajin di sekolah dapat nilai yang bagus, benar tidak? Orang yang rajin dengan Tuhan mendapat berkat dari Tuhan. Saya sudah punya anak saya yang tertua 21 tahun. Tapi saya ingat, sewaktu saya masih belajar, masuk universitas, saya sudah bertobat berapa tahun? Saya bertobat kira-kira berumur 15 tahun. Sejak saya bertobat dan percaya pada Tuhan, saya sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kadang-kala saya suka datang ke kebaktian jam 5 pagi, hanya mau berdoa gereja dengan beberapa orang. Lalu rupanya jauh, ada mungkin 30 km. Saya naik bus dari kendaraan umum, naik bukan kereta sendiri. Saya pergi berdoa. Saya masuk ke tempat di gereja ada banyak buku. Saya belajar sendiri. Saya rindu, saya haus, saya lapar untuk mendapat sesuatu dari Tuhan. Sewaktu saya punya masa liburan semester, liburan kuliah dalam university, ya, saya punya 1 bulan. Saya bilang kepada seorang misionaris yang sedang mengajar kami, saya mau belajar Alkitab. Dan kemudian yang lain berlibur selama 1 bulan, tapi saya belajar Alkitab, kitab Roma. Dari Roma pasal 1 sampai Roma paling terakhir. Tiap hari belajar terus. Mulai pertama ada 5 orang yang belajar. Tapi hari kedua 2 orang sudah pergi. Kemudian sepekan berikut yang tinggal 2 orang, saya dengan 1 lagi. Terakhir tinggal saya sendiri. Tapi saya lapar, harus belajar terus. Tapi saya dapat upah. Lama-lama misionaris dari Australia itu mulai mengajarkan saya berbahasa Inggris. Tiba-tiba di sekolah saya di universitas ada namanya beasiswa, scholarship.
ada beasiswa, ada orang yang datang dari luar negeri memberikan beasiswa, dan saya ikut tesnya dalam bahasa Inggris. Dari 6.000 orang diterimanya 10 orang. Saya satu-satunya di Indonesia dapat scholarship ke saya dapat beasiswa, scholarship di luar negeri, belajar terus. Dan saya tahu mulai saat itu saya mau belajar dalam waktu apapun. Misalnya waktu di Prancis ada juga cuti 1 bulan. Saya tahu setiap cuti saya harus memanfaatkan. Yang lain pergi ke pantai main-main, saya pergi ke mission trip. Saya pergi ke di Jerman ada 10.000 orang yang melakukan Tuhan, ada anak muda yang mau belajar firman Tuhan. Saya belajar terus lagi karena saya tahu ada upah untuk orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah, hal seperti itu tertanam terus dalam hati saya sampai saya menikah pun. Saya bilang kepada anak-anak, setiap cuti kita harus pergi misi, kita manfaatkan sebab untuk kami ada di sini. Haleluya. Kita harus menyenangkan Tuhan, tapi Tuhan juga akan menyenangkan kita. Di surga nanti ada upah untuk kita semua. Orang-orang yang mencari Tuhan yang luar biasa. Saya bagikan satu hal, iman itu. Saya dengar beberapa hamba Tuhan dalam beberapa hari ini, mereka berbicara di Sarawak, di Sabah, di Malaysia, ada banyak tantangan. Pemerintah sudah membuat peraturan lebih susah. Bahkan ada visi untuk membuat Sarawak tahun 2017 jadi muslim, seperti itu saya dengar. Nah, hal seperti itu bisa terjadi, boleh terjadi, tapi tidak membuat kita takut. Tapi kita sendiri berani lagi. Esther mengambil sikap untuk berani mengambil resiko untuk memenangkan Israel, walaupun ada tekanan. Seluruh bangsa Israel dihancurkan, dia ambil sikap. Kita harus jadi orang seperti itu. Karena apa? Iman kita percaya Allah kita lebih besar dari segala sesuatu. Dia adalah Raja segala raja. Apa artinya Raja segala raja? Dia memegang pemerintahan surga dan bumi. Dapat perintah dari dia, tidak bisa diganti oleh siapa. Nah, supaya saudara bisa lebih mengerti ya, bahwa otoritas, bahwa iman itu menyenangkan hati Allah. Coba kita lihat dari satu cerita yang ada di Matius 8. Bagaimana Tuhan sangat berkenan untuk orang yang beriman. Kalau Tuhan memuji seseorang, pasti dia berkenan. Kita bisa belajar dari sini. Matius pasal yang ke-8. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lutut, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumah. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lain datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka dia mengerjakan. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Coba kita lompat di ayat yang ke-13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadikanlah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hamba-Nya. Ada satu cerita di Matius 8 ini yang kalau kita dalami, bahwa Yesus heran, Yesus kagum, dan Yesus memuji seorang yang bahkan bukan orang Israel. Yesus mengatakan,
Tidak ada iman seperti perwira ini. Tidak pernah ada iman yang saya jumpai di bangsa Israel. Bayangkan saudara. Berarti orang ini dipuji lebih hebat dari Petrus. Karena Petrus orang Israel. Lebih hebat daripada murid-murid Yesus. Lebih hebat dari hamba-hamba yang lain. Yesus memuji dia. Karena dia punya iman yang luar biasa. Iman yang luar biasa itu percaya bahwa otoritas Tuhan itu luar biasa. Saya di sini akan mengajar nanti beberapa waktu. Di Miri juga ada tanggal 2 sebentar tentang Elia. Tahun yang lalu ada pastor juga Andrew yang ikut. Kita mengajarkan tentang otoritas. Bahwa setiap orang percaya sudah memiliki otoritas. Otoritas yang ada dari Yesus Kristus. Power, authority, kuasa yang Tuhan sudah berikan. Kalau misalnya seorang prajurit tidak percaya dengan kekuatan dia, bagaimana prajurit tersebut? Nanti coba perhatikan baik-baik bahwa perwira ini dia bilang pada Yesus datang ke rumah, ya kan? Yesus bilang, baik aku datang. Terus dia bilang, udah aku datang. Katakan sepatah kata saja. Katakan sepatah kata saja, maka orang itu akan sembuh. Karena saya mengerti otoritas. Nah, di setiap negara ada yang pangkatnya tinggi, jenderal, ada yang pangkatnya lebih rendah. Kalau seorang jenderal bilang kepada yang rendah, pangkatnya prajurit yang masih rendah, dia bilang, ayo pergi ke sana, tolong ambil lintas. Apakah orang yang di bawah ini akan mengatakan prajurit di bawah ini bilang, oh jangan, saya lagi sibuk, saya lagi lapar, saya mau makan dulu. Ya, jangan ganggu, Pak Jenderal jangan ganggu. Tidak mungkin, ya kan? Pasti dia mengatakan, yes sir, siap. Dia langsung pergi. Dia taat akan perkataan. Dia prajurit. Nah, ini yang kita harus tahu. Kita harus berani. Kita harus punya iman seperti ini. Jangan takut dengan hal apapun. Jangan takut dengan pemerintah otoritas yang menekan kita. Jangan takut dengan tekanan-tekanan, masalah-masalah kehidupan. Ya, jangan khawatir dengan sakit penyakit. Kita punya otoritas atas 3. Kita punya otoritas akan setan, kita punya otoritas akan sakit penyakit, kita punya otoritas bahkan untuk kelakuan kita, perbuatan kita yang tidak baik, yang buruk. Kita bisa katakan tidak. Jangan membuat saya jatuh di dalam dosa. Kita katakan tidak pada dosa. Kita ambil otoritas. Kita juga punya otoritas akan setan-setan. Yesus mengatakan, pergilah ke seluruh bumi, ya. Beritakan Injil ke segala makhluk. Tanda-tanda akan menyertai. Mereka akan menumpang tangan pada orang sakit akan sembuh. Kemudian setan akan diusir. Ada otoritas, kan? Ya, dalam beberapa hari ini saya akan melayani beberapa orang. Ya, nanti petang, kemudian besok petang. Seperti Pastor Ando bilang, bawalah banyak orang yang sakit. Orang-orang yang belum percaya, tidak pernah ke gereja. Bahkan orang-orang dari kepercayaan lain boleh bawa. Orang Hindu, Buddha, Muslim bawa saja. Dan kita akan buktikan bahwa Tuhan kita berkuasa. Sewaktu mereka melihat mujizat, mereka akan percaya. Negara kami Indonesia adalah negara yang terbesar di dunia dan terbanyak di dunia dalam jumlah orang Muslim. 200 juta lebih. Ini sudah sekitar 250 juta penduduk. Hampir 10%-nya yang Kristen, sisanya Muslim semua. Dan di tempat saya tinggal namanya suku Sunda, itu ada 50 juta orang. Mereka adalah suku yang terbesar yang dikategorikan belum tercantum oleh Injil. Tapi kami melihat itu bukan masalah. Okay? Selama saya hidup, saya punya visi, saya punya misi, saya punya mimpi. Supaya ada satu hal yang bisa menggoncangkan surga
dalam beberapa tahun terakhir ini kita melihat hal yang luar biasa. Misalnya dalam kita membuat satu pelayanan dengan partner dan beberapa sahabat saya, orang-orang muslim mulai dilayani dan bertobat. Dan saat itu sudah ada, saat ini di dalam komputer kami ada 2.700 orang muslim yang percaya dan kemudian dibaptis. Saudara mau tahu bagaimana mereka bisa dijangkau? Salah satu hal yang membuat mereka percaya adalah otoritas Kristus. Sewaktu kita menerapkan otoritas, bukan hamba Tuhan saja yang di depan seperti saya dan beberapa orang, tapi kita ajarkan kepada orang-orang biasa, orang-orang yang di rumah, orang-orang sederhana. Percayalah pada Yesus Kristus. Dan waktu mereka menyembuhkan orang di dalam nama Yesus Kristus, mereka langsung percaya. Wah, belajar firman Tuhan dan mereka dibaptis. Saya mau bagikan ini, saya mau share ya kepada Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu punya iman yang sama. Malaysia bisa dimenangkan. Malaysia, Sarawak, Sabah bisa dimenangkan oleh otoritas. Saya ingin buka satu video, ya. Jadi kan kita kira-kira 12 menit. Sudah dapat inspirasi. Saya yang merekam bersama anak saya, ya, kemudian beberapa orang. Ini adalah satu cerita yang bukan dikarang oleh kami sendiri, tapi namanya reka ulang, rekayasa, diulang kembali. Ceritanya yang nyata, disulang lagi dengan orang-orang yang sama. Tidak dipublikasikan ke gereja atau di televisi, cuma untuk rekod pribadi. Karena ini underground punya kegiatan. Nah, video ini tentang seorang yang dibangkitkan dari kematian karena orang yang menerapkan otoritas. Dia belajar tentang perwira ini dan dia menerapkan. Makanya banyak sekali orang-orang bisa bertobat. Kalau bisa dibuka, kalau kita langsung bisa dilakukan. Perhatikan orang-orang yang pakai kerudung itu orang-orang muslim. Jadi karena dia memang asli muslim, suaminya masih muslim. Tapi ada ibu itu yang masuk. Jadi mereka lagi doa untuk supaya doa sholat supaya bisa masuk ke neraka orang muslim. Dia masuk dan berani. Masih surga untuk suami, masih surga. Dia berani karena dia tahu ada otoritas. Saya percaya 3 hari ini kita akan melihat hal yang seperti ini. Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita yang dahsyat. Dia tidak berubah. Dia tetap sama dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Saya tidak banyak bicara, ya, tapi saya banyak menunjukkan bukti bahwa dia hidup. Waktu Yesus datang ke dunia, orang kaget karena pengajarannya dikatakan penuh kuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat. Pengajarannya penuh kuasa. Apa yang disebut penuh kuasa? Dia menunjukkan bahwa dia hidup, dia berkuasa. Bangsa-bangsa banyak terkurung, ya, dari kepercayaan yang lama mereka. Tapi orang-orang ini bisa berubah. Bisa berubah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Orang Israel pun yang sudah diperbudak selama berapa tahun oleh mujizat yang diberikan oleh tulah-tulah yang diberikan oleh Musa dan buat kuasa Tuhan, mereka bisa dibebaskan. Kita akan menjadi orang-orang yang membawa kebebasan kepada bangsa ini. Amin. Suku-suku bangsa di Sarawak banyak, saya tahu ya, ada kekayaan, ada tiban, ada apa, banyak ya. Kita tunjukkan kuasa Tuhan menuju
Saya ingin mengambil waktu sebentar untuk beberapa orang saya akan layani hari ini. Mungkin sore nanti atau besok ada. Tapi saya ingin supaya saudara bisa melihat itu tempat ini Tuhan begitu. Tuhan itu sama ya di mana-mana ya. Kuasanya. Kalau dia pernah terjadi di Israel, dia pernah bisa terjadi di Indonesia, bisa terjadi di tempat ini. Saya ingin melayani saudara-saudara hari ini. Bukan saya yang punya kuasa, tapi saya tahu Tuhan itu bisa memakai saya. Kita harus tahu bahwa otoritas itu sudah diberikan pada setiap orang percaya. Mungkin saya berpikir, oh Bapak Devi, Pastor Devi ini punya karunia. Saya mengatakan, saya tidak punya karunia. Saya cuma tahu firman Tuhan mengatakan bahwa dia sudah berikan kuasa otoritas pada setiap orang percaya yang pergi memberitakan Injil kabar sukacita. Saya hari ini membawa kabar sukacita. Saya mau training, saya mau melatih saudara beritakan Injil, banyak kesaksian. Kalau Roh Kudus turun, kita akan menjadi saksi ke seluruh bangsa. Kita akan pergi orang ke tempat terdekat sampai ke tempat yang terjauh. Saya baca misi-misi semua bicara tentang kita akan menjadi saksi. Kalau Tuhan bikin kita jadi saksi, Tuhan tidak berikan kita dengan tangan kosong tanpa senjata. Senjata adalah otoritas daripada Tuhan. Saya ingin tunjukkan otoritas untuk apa? Sakit dengan hidup. Sakit dengan hidup. Ada beberapa orang di sini yang sakit. Ya, saya akan layani. Saya mau minta Tuhan bekerja. Ya, untuk ini Tuhan saudara. Sebelumnya mari kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Begitu banyak selama ini kami mendengar teori bagaimana Engkau berkuasa. Kami bernyanyi, kami mengagungkan Engkau, mengatakan Engkau hebat dan berkuasa. Tapi kadang-kadang kami ragu, apakah benar Engkau masih berkuasa? Sekarang saatnya Tuhan, buka mata rohani kami supaya kami bisa saksikan dan melihat kuasa Engkau bekerja. Biarlah kami melihat kuasa Engkau pada saat ini untuk orang-orang yang sakit. Pakailah hamba-Mu, pakailah kami semua. Kuduskan dan berkati setiap orang itu. Suatu kami turunkan tangan, kau juga menurunkan tangan. Kau tetap sama, kau kuduskan dan sampai selamanya. Kau bisa membagikan Lazarus, kau bisa membagikan juga Rena yang sakit. Kau tetap sama dan kuduskan. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Amin. Baik, saya mau melayani untuk orang yang memiliki kesakitan satu ini pada bagian badan mereka. Mungkin ada sakit kaki, sakit pinggang, sakit punggung, tidak punya badan. Kalau goyang-goyang, ya agak sakit. Itu dulu. Ya. Kalau ada silakan maju ke depan. Maju ke depan. Tangan yang lebih. Saudara, saya karena ada waktu yang mungkin terlalu makan waktu kalau saya layani satu persatu, ya. Jadi saya akan lakukan 2 tahap, ya 2 tahap. Tahap yang pertama, saya akan mengusir dari jarak jauh saja sekalian. Kemudian saya akan tanya apakah ada perubahan. Setelah itu kalau masih ada yang belum sembuh, saya akan layani perubahan tangan sentuh, ya. Kita harus percaya, oke? Mari semua percaya. Semua juga yang sedang didoakan harus percaya. Ingat, tadi pembina itu dia percaya. Dia percaya sepatah kata saja bisa sembuh. Kita juga percaya.
Yesus Kristus suka dengan orang-orang percaya. Waktu dia datang, dia lihat ada orang yang lagi melayan, ya, sudah menangis, dia bilang, pergi keluar. Karena mereka tidak percaya, tapi dia bawa Petrus, Yohanes, orang-orang yang percaya. Saya lebih baik melayani bersama 2 orang percaya daripada 10 orang yang tidak percaya. Dan saudara harus menjadi orang yang percaya. Saudara percaya orang-orang yang sembuh? Amin. Saudara percaya? Amin. Baik, kita percaya ya. Dan silakan pegang bagian yang sakit. Tolong, sekarang saya mau tanya, apakah Bapak Ibu ada sakit sekarang? Ada rasa sakit? Ya, ada rasa sakit. Karena rasa sakit, ada rasa sakit. Ada rasa sakit saya soalnya mau menunjukkan bahwa ada perubahan. Ya, terutama yang badannya sakit, coba yang benar-benar sakit sekarang. Siapa? Bapak sakit? Sakit apa? Sakit ini. Pegang pada bagian yang sakit. Pegang dulu. Pegang sendiri. Saya akan perintahkan di dalam nama Yesus, ya. Dalam nama Yesus, sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Oleh otoritas Kristus, jadilah sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Oleh kuasa-kuasa iblis itu tolak dalam nama Yesus. Sebuah sakit penyakit pergi, hilang kuasanya. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Sekarang sembuh dalam nama Yesus. Amin. Coba diuji, dicoba. Ada yang tidak rasa baik? Ada rasa perubahan. Ya. Bagaimana? Yang sudah enak angkatan? Rasa ada rasa sakit. Ya. Bapak, coba. Tadinya gimana? Kalau kita ada sembuh, kita harus bersaksi supaya yang lain bisa dengar. Jadi saat tidak ada saat milu-milu, sekarang jalan seperti itu, jalan biasanya sakit seperti itu. Puji Tuhan ya, sudah sembuh satu ya. Tuhan sedang bekerja. Sesuatu yang lebih baik sedang terjadi. Oke, silakan dulu Pak. Ibu rasa sakit tadi? Sakit sekarang kita jalan. Cek terbang, tadi susah saya bernafas, sebelah kiri saya selalu sempit, terbang, lagi saya tidak keluar, saya dapat bernafas. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ada lagi? Ada lagi yang sudah ada Kalau rasa. sembuh tidak apa-apa. Coba berpikir sendiri. Ya, dekat-dekat. Sudah belum sembuh? Belum. Saya akan lakukan kedua kali ya, kedua kali. Oke, kedua kali. Ya, pegang lagi. Percaya, ya, percaya. Amin. Percaya, iman, jadi percaya. Dalam nama Yesus, sebuah sakit penyakit, sakit dada, sakit kepala, sakit kaki, semua sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Semua sakit penyakit disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama sembuh dalam nama Yesus. Nah, udah. Coba lagi. Ada rasa baik? Enak? Siapa yang sudah sembuh? Sekarang sudah enak. Puji Tuhan. Saya bersyukur karena pada pagi hari ini saya mendapat kedua tangan saya ini. Kalau saya kepas tangan, selalu saya kepas tangan.
Dan pada pagi saat ini setelah didoakan, saya merasa tangan saya ringan, kedua tangan saya telah macam ringan, macam kosong sudah. Barang saya sakit dan dokter sana sini saya sakit terus sekarang saya Sudah sembuh, coba ya. Puji Tuhan ya. Sekarang saya ada hilang sifat sakit. Puji Tuhan. Belum coba. Ya kita lihat kita sudah 2 kali makin sedikit. Siapa yang percaya semuanya akan sembuh? Ya, amin. Ada iman saudara? Nah, saya meminta lagi. Maaf tadi yang sembuh tadi, kalau maju lagi ke depan yang sembuh tadi, kalau ke depan yang lagi. Oke, kamu yang telah di zaman. Ya, kesembuhan. Tetap ke depan. Bukan berdiri, memegang mereka yang sakit. Kamu mau doa. Ada yang sekarang pegang ya pada yang sakit. Ya, oke. Pegang pada yang sakit. Ya begitu. Nah, mereka yang sudah sembuh seperti inilah. Kalau kita sudah sembuh kita melayani, kita layani orang yang sakit. Seperti ibu tadi, saya ya. Coba ikut kata-kata saya, Bapak Ibu yang sedang melayani. Dalam nama Yesus yang kuat, otoritas dalam nama Yesus, saya perintahkan penyakit ini keluar. Jadilah sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Kuasa-kuasa penyakit hancur. Hilang kuasanya. Dalam nama Yesus. Sekarang ini sembuh. Setan-setan penyakit pergi dalam nama Yesus. Amin. Coba. Ya, ada rasa beda, ada perubahan. Ya, belum. Tidak apa? Mana? Ada. saya berdiri lama tidak Kalau berdiri lama, kalau berdiri lama tidak dapat. oh jadi udah sakit kaki. Sekarang sudah belakang. Coba. Sekarang kita pegang kaki. Dalam nama Yesus sembuh sempurna total 100%. Jadilah kuat dalam nama Yesus. Tuhan Yesus sembuhkan. Coba ibu berjalan. Ya, bagus. Puji Tuhan. Ada masalah. Dia di belakang sini. Tidak saya pasti sama dengan sini. Kepala saya pusing. Oke. Tolong pinggir supaya semuanya lihat ya. Jadi ini ada seluruh badan sakit, kaki sakit juga ya. Oke. Kita sering kalau melayani orang tutup mata ya. Kita tidak tutup mata sekarang supaya kita bisa lihat bagaimana Tuhan sembuhkan. Percaya dia bisa sembuh, Bapak bisa sembuh, percaya. Dalam nama Yesus, aku perintahkan penyakit-penyakit yang bekerja saat ini sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan kuasa-kuasa penyakit dalam nama Yesus sembuh, sembuh. Roh penyakit keluar dalam nama Yesus. Tuhan Yesus sembuhkan. Coba. Gimana rasanya? Ada perubahan? Begini ya, begini. Kalau kita ada merasa tidak enak, kita harus berani untuk menggerakkan. Seperti Petrus, dia menolong orang yang lumpuh, dia bangkit berdiri. Jadi tadi orang lumpuh, dia bangkitkan ya. Jadi kita harus berani. Bapak ini juga. Jadi kalau Bapak rasa sakit, takut, coba. Tuhan kasih.
sedikit kado. Yang kanan saya kiri. Oh, ya. Dalam nama Yesus sembuh, Tuhan Yesus sembuhkan. Amin. Dalam nama Yesus perintahkan otoritas sembuh mata jadi normal, semua saraf jadi normal dalam nama Yesus. Kuasa penyakit hilang dalam nama Yesus. Ya kadang-kadang otoritas harus keluar. Tunggu sebentar ya, kita ambil waktu lagi lain. Jadi ada perubahan. Masih sakit ya? Firman Tuhan katakan, sembuhkanlah orang yang sakit. Berbeda penyembuhan dengan mendoakan orang sakit. Saya menantang, saya mau mengajak saudara percaya. Saudara pun bisa. Dengan video tadi, orang yang sederhana, orang kampung. Bapak itu, bapak yang tadi dari suami itu, dia tidak lulus sekolah. Cuma sekolah dasar ya, di sini private school mungkin kelas berapa ya? 5, 6, tidak sampai SMP. Kalau di Indonesia dia sudah tamat, dia percaya dia bisa belajar banyak sekali saudara-saudara. Tidak akan tutup, mari kita berdoa, ucap syukur kebaikan Tuhan. Saya ingin supaya saudara dapatkan satu hal, satu berdoa. Aku berdoa Tuhan memberkati setiap orang di tempat ini, berkati keluarga mereka, berkati anak mereka. Ajarkan kepada mereka takut akan Allah, ajarkan Tuhan kepada mereka untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap perjuangan. Berdoa supaya musuh iman tidak pernah berhenti, supaya mereka membawa kemuliaan kepada Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Mari semua orang yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus. Supaya masyarakat Tuban dibangunkan, dipulihkan. Sekian lama mereka sudah di dalam keadaan yang sama. Dia pergi, dia bilang pada istrinya, dan istrinya yang masuk menerobos masuk ke orang yang lagi mendoakan. Kemudian dia bilang dalam nama Yesus bangkit. Ditunggu Pak Ilyas di masa kedua. Dia buka mata dan kemudian dia sembuh. Nah ini singkat ceritanya ya, jadi saudara boleh lihat. Ada suaranya. Hanya menyuruhku kembali pulang. Setelah aku pulang, keadaanku bertambah parah karena memang makanan dan minuman tidak bisa masuk. Sampai akhirnya aku tidak ingat apa-apa lagi dan hanya merasakan berada di lorong yang gelap. Sebentar lah. Ya pencet. Apa nih? Ya tekan. Jangan ya.
gambar ini kasih tidak semua orang mati harus dibangkitkan ya. Kalau kita punya orang tua nenek yang sudah 90 tahun dan dia sudah mau ketemu dengan Tuhan, kita mau bahasa dia bangkit ya. Tidak itu sebelum dia membangkitkan orang mati pun dia berdoa lebih dahulu. Dapat keyakinan baru dia melakukan. Itu sebenarnya bukan cuma bangkitan orang mati. Dia itu terakhir kan dia dibawa di rumah sakit. Kenapa? Untuk diperiksa apakah kondisinya benar-benar sembuh. Jadi waktu dibawa ke rumah sakit itu, orang-orang yang tadinya ikut yang lihat itu ikut semua, rame-rame datang ke rumah sakit. Karena mereka kaget kan ada orang bisa seperti ini. Mereka sampai pagi, sampai dia dirawat sampai jam 4 pagi, mereka melihat terus. Dia kan tadinya tidak bisa minum lagi, cuma dikasih infus, ya infus air itu tadi, sampai infus habis dia dibawa pulang. Yang dipecah, istilahnya pecah itu bagian perut semua sembuh. Jadi kemarin normal. Tak mau kasih jalan ya. Jadi kalau Tuhan melakukan mujizat, pasti yang luar biasa. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Jangan pernah dalam pikiran kita mengatakan, saya sudah tidak mungkin sembuh, sudah terlalu lama penyakitnya. Atau kita lihat orang lain, dia terlalu berat penyakitnya. Jangan pernah bimbang, ragu untuk kuasa Tuhan yang bisa bekerja dalam hidup kita. Kalau saudara pun sedang sakit saat ini, jangan pernah ragu, jangan bimbang, percayalah, datanglah pada Yesus. Minta orang lain melayani. Bahkan kalau saudara bisa layani sendiri, tumpangin tangan, katakan dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus tumpangin tangan ya. Biar Tuhan menyembuhkan saudara. Amin. Oke, ada yang sakit di tempat ini? Saya ingin melayani saudara. Silakan maju ke depan saja yang sakit, cepat-cepat ya. Kalau saudara mau disembuhkan, langsung maju ke depan.